失了爱你的回忆，也不能改变相爱的过去。这颗乱跳的心，至始至终为你遮挡所有狂风暴雨。就算没有魔法创造奇迹，也要冲破荆棘来拥抱你，因为命中注定要和你一起，直到爱再次相遇。Kau sedang lihat apa? Aku sedang melihat rasi bintang. Lihat, Altair dan Vega berada di rasi yang berbeda. Tapi saat mereka berkenalan, Altair tidak tahu bahwa Vega itu bidadari langit. Jika mereka tahu setelah saling mencintai tidak akan membuahkan hasil yang baik, apa yang akan mereka pilih dari awal? Bukannya mereka tetap memilih saling mencintai? Aku hanya tidak menyangka kau adalah San Chunho. Tidak peduli aku ini Tong Hao atau San Chunho, aku tetaplah aku. San Chunho bukannya memiliki status sosial yang tinggi, memenuhi standar Ibu Jinji kan? Kalau begitu, Ibu Jinji tidak akan menghalangi cinta kita. Tapi San Chunho sudah punya calon istri. Aku tidak ingat sebelumnya ada apa antara aku dan dia. Bagiku, mungkin dia itu hanya orang asing. Lagi pula, aku tidak suka menjadi San Chunho. Aku lebih suka menjadi Tong Hao, karyawan toko grosir yang amnesia. Hidup Tong Hao berawal dari mengenal seorang wanita bernama Ye Chinyu. Tong Hao bisa hilang ingatan. Itu karena Ye Qianyu. Ye Qianyu menabrakmu dan menyebabkan kau amnesia. Dia bukannya melapor polisi, malah membuat identitas palsu untukmu. Kenapa kau begitu tenang? Terhadap masa lalu ataupun masa depan, aku tidak bisa memastikannya. Yang bisa aku pastikan sekarang adalah aku menyukaimu. Itu sudah cukup.
Tejo. Maaf ya, aku terlambat. Tadi aku baru selesai mengantar barang. Tidak apa-apa. Walaupun kau telat, aku akan menunggumu. Ada apa kau mencariku? Aku mau pergi. Berwisata lagi? Benar. Aku sudah terlalu lama tinggal di sini. Mau pergi kemana? Amerika Selatan. Oh, kapan kau kembali? Mungkin tidak akan kembali lagi. Oh, Sebenarnya dari awal aku harus pergi. Hanya saja karena aku bertemu seseorang, makanya aku berhenti sejenak. Xianyu, kau adalah perempuan yang paling bersinar, paling giat, dan paling optimis yang pernah kutemui. Jadi, nanti kau juga harus bahagia seperti sekarang. Jika suatu hari kau tidak bahagia, ingatlah kau punya teman sepertiku. kalau begitu perbarui lingkup pertemananmu. Aku akan selalu memperhatikanmu. Mungkin, kalau suatu hari kau ingin melihat dunia luar, kau bisa menghubungiku. Kalau suatu hari kau lelah berwisata dan ingin beristirahat, kembalilah ke penginapan Kuan Mei. Kami semua akan merindukanmu. Aku juga akan merindukanmu. Pria tampan, kau harus terus update. Aku akan terus memperhatikanmu. Kalau kau pergi, level keindahan penginapan Kuan Mei akan menurun drastis. Walaupun aku bisa menopangnya keseluruhan, tapi aku akan merindukanmu. Bawa ini untuk bekal di jalan. Tapi kau jangan sampai lupa, kau harus kembali ke sini lagi ya. Terima kasih. Ibu Chin memberikan jimat ini untukmu. Semoga kau selamat sampai tujuan. Terima kasih. Jangan lupakan janjimu. Kau mencariku malam-malam begini, bukan demi melihat pemandangan, bukan? Apakah kau mencintainya? Tentu saja. Kalau kau? Sayang, yang dicintai adalah kau. Aku tahu. Apa kau bisa berjanji padaku untuk selalu menjaganya? Tidak peduli nanti kau adalah siapa. Kenapa aku harus berjanji padamu? Karena jika kau tidak bisa melakukannya, aku bisa. Sebenarnya ada atau tanpa kau pun, aku akan terus menjaganya. Bilang begini sudah cukup bagiku. Besok aku akan pergi. Jadi, kau harus membuatnya bahagia. Pasti.
Aku pergi. Jangan diantar. Aku sudah biasa sendiri. Kenapa hidup terlalu banyak perpisahan? Nanti kalau ada aku, jangan memikirkan laki-laki lain. Apa yang kalian lakukan? Apa kalian sedang bermesraan? Ayo kita pergi. Junhao. Junhao, ini benar-benar kau. Syukurlah kau tidak apa-apa. Lona, ada urusan apa mencariku? Kau memanggilku apa? Kau tidak mengingatku. Aku Yunyi. Apa kita saling kenal? Tentu saja kita saling kenal. Kita bersama-sama dari kecil sampai sekarang. Aku adalah calon istrimu. Junhao, sejak kau menghilang, setiap hari aku merindukanmu. Aku mencarimu setiap hari. Setiap malam aku tidak bisa tidur nyenyak. Bagaimana bisa kau melupakanku? Maaf. Apa kau sudah salah orang? Aku tidak punya calon istri. Aku hanya punya seorang pacar yang bernama Ye Jianyu. Ye Jianyu bukan pacarmu. Lihat cincin di tanganku ini. Ini adalah cincin tunangan yang kau berikan. Kau bilang
hanya akan memberikannya sekali seumur hidup. Apa kau tidak ingat? Aku tidak ingat. Junhao, tidak apa-apa. Sekarang kau hanya lupa ingatan. Kita kembali mencari dokter yang paling bagus untuk memulihkan ingatanmu. Aku punya ingatan. Aku ada urusan, aku pergi dulu. Junhao! 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 Yuni, kau tidak apa-apa. Kita berdiri dulu. Ayo. Cici, Junhao bilang dia tidak mengingatku. Dia bilang dia tidak ingat denganku. Bagaimana dia bisa tidak mengingatku? Bagaimana dia bisa bilang tidak ingat? Yuni, Ya Jianyu, apa kau tahu? Karena dia tinggal di sini, perusahaan kami menghadapi banyak masalah. Karena dia tinggal di sini, timbul masalah yang tidak terduga di rumah. Karena dia tinggal di sini, bahkan ayahnya tidak bertemu dia sampai saat terakhir. Ini semua gara-gara dirimu yang membuatnya tinggal di sini. Kami membayar harga yang sangat mahal. Aku tidak tahu, aku benar-benar tidak tahu dia San Junhao. Alasan? Karena tidak tahu kau bisa membawa seseorang dalam kondisi yang tidak diketahui untuk tinggal di sini. Ya Jianyu, hidup yang pernah kau jalani bersamanya, apakah adil bagi keluarganya? Apakah adil bagiku? Ini tidak adil. Aku tidak tahu masalahnya akan jadi seperti ini. Jika aku bisa memperbaikinya, aku akan melakukan apa saja. Kembalikan Junhao padaku. Sekarang kau kembalikan Junhao padaku. Kembalikan Junhao padaku. Kembalikan Junhao padaku. Kembalikan Junhao padaku. Kembalikan padaku. Kembalikan dia padaku. Yuni, tenanglah. Kita beri Junhao sedikit waktu. Kita beritahu Bibi Chiang bahwa Junhao masih hidup dan baik-baik saja. Kita pulang ya. Ya Jianyu, Junhao mempunyai pekerjaan, punya keluarga, punya calon istri. Dia tidak pantas di sini. Dia lebih tidak pantas untukmu.
Ibu. Kalian sudah pulang. Ibu, Chun Hao masih hidup. Nak, Ibu tahu saat-saat ini kalian sangat bersedih. Tapi kita harus menerima kenyataan. Ibu, apa yang kukatakan ini benar. Kami bertemu Chun Hao. Ya kan, Zhejian? Benar. Yang Yunye katakan benar. Chun Hao masih hidup. Apa yang kalian katakan itu benar? Hah? Kenapa tidak membawanya ke sini? Hah? Apa dia baik-baik saja? Hah? Bagaimana keadaannya? Bibi Chiang, Chun Hao tidak apa-apa. Hari ini kami tidak bisa membawanya pulang. Dia ingin bersiap-siap untuk bertemu denganmu, Bi. Kemana saja dia selama ini? Apa yang terjadi? Kenapa dia tidak pulang? Hah? Dia... Katakanlah! Dia jatuh ke laut setelah kecelakaan. Dan hanyut ke sebuah pulau. Tidak mudah menemukan sebuah kapal dan membawanya pulang. Kecelakaan? Apa dia terluka? Apa lukanya parah? Jadi tidak ada cara untuk membawanya. Dia di rumah sakit kan? Bibi Chiang, tenanglah dulu. Bibi tidak apa-apa. Bibi Chiang, tenanglah. Ibu, Bibi, tidak apa-apa. Tenanglah dulu. Ibu, Chun Hao tidak apa-apa. Dia sekarang sudah berjenggot dan rambutnya sudah panjang. Dia bilang ingin merapikannya. Kemudian dia akan menemui ibu. Kau tidak membohongiku, kan? Yang kalian katakan itu benar, kan? Tidak apa-apa. Syukurlah kalau tidak apa-apa. Chun Hao tidak apa-apa. Syukurlah kalau tidak apa-apa. Hari ini tidak ada bintang. Bintang adalah mata harapan. Tidak ada harapan, bintang akan redup. Apa yang sedang kau pikirkan? Tong Hao, sejak aku mengenalmu, aku tahu suatu hari kau akan meninggalkan diriku ini. Semua yang ada di sini akan menjadi pemandangan yang berlalu. Walaupun begitu, aku masih menyukaimu. Bahkan aku berharap ingatanmu tidak kembali. Dengan begitu bisa berada di sisiku selamanya. Chen Yu, aku akan selamanya berada di sisimu. Tapi keluargamu membutuhkanmu. Tapi aku sudah tidak ingat mereka. Bagiku mereka seperti orang asing. Yang aku kenal hanya kau. Kuan Mei adalah rumahku. Apa kau tega dengan keluargamu sendiri?
Mereka susah payah mencarimu. Apa ku bersikeras untuk tidak kembali? Apa kau begitu berharap aku pergi? Jika aku ingin kau tidak pergi, apa kau bisa? Lalu bagaimana dengan ibumu? Calon istrimu? Perusahaanmu? Aku tidak ada hubungannya dengan mereka. Tapi mereka ada hubungannya denganmu. Chen Yu, aku tidak akan pergi. Aku akan tetap di sisimu. Tinggal di Kuan Mei. Kau tidak pantas tinggal di Kuan Mei. Tidak dulu, tidak sekarang, seterusnya juga tidak. Chen Yu! Berdua kenapa? Dari semalam sepertinya tidak beres. Tidak seperti orang yang bertengkar. Sepertinya masalahnya parah. Chen Yu, hari ini kita pergi kencan saja. Kau benar-benar sudah melanggar batas. Aku ingin Chen Yu menikah dengan orang kaya. Jinji, ada beberapa hal yang tidak kau ketahui. Memangnya apa yang tidak aku ketahui? Dia menyimpan uang 300 yuan di bawah bantal dalam gudang. Sudah jelas-jelas aku melihatnya. Uang itu aku simpan untuk kencan. Ibu Jinji, terima kasih tidak mengambilnya. Aku sudah kenyang. Aku mau antar barang. Iya. Aku akan menemanimu. Sudah aku bilang, untuk selanjutnya pekerjaan ini aku yang kerjakan. Tidak ada selanjutnya di antara kita. Chen Yu! Rencana pengembangan desa nelayan Kuan Mei tidak bisa berhenti karena beberapa ekor lumba-lumba putih. Demi proyek ini, Sun Wei sudah mengerahkan usaha yang tidak sedikit. Melindungi hewan langka hanyalah akal-akalan penduduk desa untuk menghalangi kita. Kita punya hak penuh untuk menjelaskan. Rencana pengembangan tidak akan merusak tempat hewan liar bertengger. Malah akan bisa berguna untuk melindungi. Yang dia katakan benar. Karena itu, kita harus cepat bergerak. Sebelumnya, ada hal penting yang ingin aku umumkan pada kalian. Direktur Su, jangan membuat hal menjadi sulit. Hal apa yang lebih penting dari rencana pengembangan Kuan Mei? Sun Chun Hao sudah kembali. Sudah kembali. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Sudah lama bisa. Tidak disangka Sun Chun Hao sudah kembali ke sini. Bukankah mereka bilang Sun Chun Hao menghilang karena kecelakaan? Aku sudah menyuruh orang untuk memeriksanya. Bagaimana jika membuat dia tidak kembali lagi? Direktur Siu, apa maksudmu? Direktur Chang. Maksud Direktur Siu adalah karena Sun Chun Hao sudah pernah menghilang satu kali. Kita bisa membuatnya menghilang sekali lagi, kan? Kita adalah pebisnis, bukan organisasi hitam. Aku peringatkan kalian berdua, jangan membuatku berpikir jahat. Aku Chang Minghan, bertanding secara terhormat. Saat Chun Ho kembali, mau bagaimana lagi?
GM Sunwell sekarang masih aku, Chang Minghan. Kenapa kau duduk sendirian di sini? Tadi malam aku bersikap tidak baik padamu. Mohon dimaklumi saja, maaf. Kau minta maaf kepadaku? Kenapa kau meminta maaf kepadaku? Kau tidak meminta maaf dengan tulus. Kau mau aku bagaimana? Aku ada satu cara yang bisa membuatmu meminta maaf dengan tulus. Cara apa? Selain bilang maaf, aku tidak punya cara lagi. Kencan denganku. Bagaimana? Sampai sekarang pun masih mau kencan denganku. Jangan lupa, aku adalah orang yang merebutmu dari keluargamu. Bos Tang yang menyembunyikan identitasmu begitu lama. Seharusnya kau membenci kami. Perasaanku terhadap kalian itu adalah aku. Sekarang aku mau kencan denganmu. Kau mau tidak? Kita bukan orang di dunia yang sama. Sekarang kau harus pulang. Keluargamu sedang menunggumu. Aku tidak mau pulang. Aku tidak mau meninggalkanmu. Aku ingin bersamamu. Tong Hao, jika suatu hari kau menghilang, aku tidak bisa membayangkan betapa sedihnya diriku ini. Aku akan selalu berharap kau pulang. Perasaan itulah yang sedang dirasakan oleh keluargamu. Apa kau paham? Tapi aku sudah tidak ada ingatan tentang mereka. Dalam ingatanku hanya ada kau. Kau hilang ingatan gara-gara aku, Tong Hao. Waktu itu Su Chechen bilang, sebelum ditabrak olehmu, aku sudah 1 kali mengalami kecelakaan. Pada kecelakaan kali itu, aku jatuh ke laut. Aku rasa aku amnesia pasti ada hubungannya dengan kecelakaan itu. Walaupun kau sudah menabrakku, aku juga tidak bisa menyalahkanmu. Karena kau memberiku ingatan baru. Ingatan yang lebih menyenangkan dari apapun. Aku ditakdirkan hidup untuk bertemu denganmu. Apa kau tidak merasa pertemuan kita sangat spesial? Kau sudah menolongku 2 kali. Kalau dihitung, aku masih berutang 1 nyawa padamu. Kau benar-benar tidak membenciku. Apa kau tahu? Sebelum aku pergi ke rumah sakit, dokter bilang aku bisa memulihkan ingatanku dengan operasi. Tapi aku tidak melakukannya. Kenapa? Aku memang ingin tahu masa laluku. Tapi bagi orang yang hilang ingatan, masa lalu hal yang tidak dimiliki sudah tidak tersimpan. Tidak tersimpan berarti tidak penting. Bagiku sekarang, kaulah yang terpenting. Kalau kau tidak membawaku pulang, mungkin aku sudah mati terlindas kendaraan. Kau bilang ingin menyingkirkanku, tapi takut aku menjadi pekerja ilegal. Chen Yu, demi menyuruhku pergi kau tidak perlu bilang bahwa kau tidak baik. Aku mengenalmu. Aku hanya ingin melihat Chen Yu yang kulihat sekarang. Dia adalah gadis yang baik hati, gadis yang imut, gadis yang sangat aku cintai. Jika suatu hari aku membencimu,
Mungkin hanya ada satu alasan. Kau tidak mencintaiku lagi. Tong Hao, kenapa kau begitu baik padaku? Itu karena aku mencintaimu. Ayo, berani tidak? Nanti pegang ya.手不周微风中的浪漫，比沙滩的阳光还温暖，痴迷你没遇见的灿烂，心跳有一点慌乱，空气中弥漫着喜欢，甜蜜总让人流连忘返，就在此刻定个时间，我们舍不得眨眼，突然好想和你在一起，突如其来的默契，想必心会跳动一种旋律，太融化在阳光里，突然好想和你在一起，每个梦境都有你，每件事都要和你有关系，不可分割的关系，喜欢你给的每一秒惊喜，此时此刻谁都无法代替。浪漫，比沙滩的阳光还温暖，痴迷你没遇见的灿烂，心跳有一点慌乱，空气中弥漫着喜欢，甜蜜总让人流连忘返，就在此刻定个时间，我们舍不得眨眼，想必心会跳动一种旋律，太融化在阳光里。Apa kau tahu? Katanya sepasang kekasih tidak boleh naik komedi putar. Kenapa? Karena satu orang membelakangi yang lainnya. Dan kuda kayu berputar berulang-ulang. Yang terlihat hanya punggung orang tersebut. Bagaimanapun tidak bisa dikejar. Jika dua orang berada di kiri dan kanan, kuda kayu terlihat seperti berputar di sisi yang sama. Tapi selamanya tidak bisa memotong jalur. Maka dari itu, arti dari kuda kayu adalah menunggu, adalah jarak. Chen Yu, ada rahasia yang ingin kukatakan. Apa? Kemari. Begini sudah bersentuhan. Tong Hao, berjanjilah padaku, kau harus selalu bahagia seperti sekarang. Tentu saja. Bersamamu, aku akan selalu bahagia seperti ini. Dan juga, kau jangan mengerutkan dahi. Karena jika dahimu berkerut seperti orang tua. Seperti ini? Jangan berkerut lagi. Aku akan gunakan setrika untuk merapikanmu. Bagiku ciumanmu adalah setrika terbaik. Aku
belum puas Benar-benar main. pasangan yang membuat iri. Ini foto yang dipotret untuk kalian. Harus dibawa pulang. Kalau gratis aku mau. Berapa, Pak? 30 yuan. Berapa? 30 yuan. 30? Aku memotret di pantai hanya 20 yuan saja. Kau mau 30 yuan? Kupikir aku sudah jahat, ternyata ada yang lebih jahat dariku. Ini. Terima kasih. Ayo. Datang lagi ya nanti. Nanti aku juga jual 30 yuan. Chen Yu, aku ada hadiah untukmu. Apa? Lihat. Tong Hao mengizinkan Chen Yu memukul dadanya. Tong Hao mencuci kaki Chen Yu 1 kali. Ini adalah kartu harapan. Masih ada banyak kartu kosong. Jika kau punya harapan, bisa ditulis di sini. Aku bisa mewujudkannya. Seluruh uang Tong Hao dikembalikan ke Chen Yu. Baik. Masih ada 1 langkah lagi. Kemari. Oh, Kau harus membubuhkan sidik jarimu agar harapanmu terkabul. oh. Sudah. Ini kartu harapan pertama yang dikabulkan. Oh. Tong Hao, saat ini aku merasa bahagia. Aku pikir, walaupun aku hidup sampai 100 tahun, rambut memutih, ingatan menurun, tubuh tidak bisa digerakkan, dan saat hanya bisa duduk berjemur di kursi goyang. Memikirkan saat ini bisa membuatku merasa bahagia. Apa ini pengakuan dari Chen Yu? Apa kau bisa mengatakannya sekali lagi? Tong Hao, aku mencintaimu. Walaupun aku hidup sampai 100 tahun, aku juga tidak akan melupakan pengakuanmu sekarang.
Tong Hao, kita main game saja. Baik. Main apa? Aku akan menutup mataku. Orang-orang akan merasa takut saat tidak bisa melihat apa-apa. Tapi jika di sisinya ada orang yang bisa dipercaya, itu akan berbeda. Jadi permainan ini akan dinamakan permainan kepercayaan. Sekarang kau adalah mataku. Kau bawa aku kemanapun, aku mengikutimu. Bagaimana? Baik. Baiklah, ayo. Chen Yu, kenapa kau ingin main game ini? Tidak apa-apa, ingin main saja. Apa kau bisa memberitahuku perihal cincin ini? Cincin ini aku ambil dari pasir pantai. Saat itu kau bilang ini milikmu dan kau ingin merebutnya. Kenapa aku ingin merebutnya? Aku tidak tahu. Saat itu kupikir kau adalah penipu ulung. Tapi jika kau adalah San Chun Hao, pasti tidak akan merebut barangku tanpa alasan yang jelas, kan? Jadi, cincin ini memang mungkin milikmu. Kalau kau bisa mengambilnya, berarti kita ditakdirkan berjodoh, kan? Pasti ini cincin yang kau berikan pada Yun Yi. Aku tidak bisa melepasnya. Aneh, sepertinya sudah menempel di tanganku. Saat cinta sejati muncul, cincin ini akan mengikat erat di jarimu. Tidak akan bisa dilepas lagi. Apa kau bilang? Aku juga tidak tahu. Di otakku tiba-tiba muncul kalimat itu. Sudahlah, jangan dilepas. Ini adalah cincin San Chun Hao. Pasti mahal. Benar. Kalau begitu aku tidak pantas menerimanya. Chen Yu, tatap mataku. Tidak peduli sebelumnya siapa aku, apa yang kulakukan, mulai hari ini sampai seterusnya, aku hanya bersedia menjadi Tong Hao.注定你我的距离，忽而逃避，忽而又靠近，两颗心偷偷交换日记，属于彼此没有秘密，来不及说一句我好喜欢你。闯入孤寂的部落，燃起爱的